Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari di kesempatan ini kita merenungkan firman Tuhan, Mazmur 3, 4a. Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Saudara, konon ada seorang ibu yang menelepon petugas kebakaran. Pak, tolong Pak, cepat datang Pak, ada kebakaran. Petugas kebakaran menjawab melalui telepon, ya, saya mau catat, di mana terjadinya, Bu? Terjadinya, Pak, di dapur saya, Pak. Loh, bukan itu maksud saya. Ibu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di rumah, Pak. Hari ini saya tidak jaga toko di Pasar Klewer, tidak, Pak. Tapi saya tinggal di rumah. Tolong cepat datang ya, Pak. Aduh, apinya tambah dahsyat. Demikianlah, saudara, kalau orang sedang panik. Ketenangan selalu kita butuhkan dalam meniti perjalanan hidup ini. Saudara, seorang siswa yang menempuh ujian, jika ia tenang, berarti ia sudah berhasil separuh. Beberapa waktu yang lalu, seorang ibu anggota gereja mau dioperasi karena matanya yang sakit. Dioperasi di Jakarta. Pada saat terakhir ketika dicek, ternyata tekanan darahnya sangat tinggi. Terpaksa ditunda. Selidik punya selidik, ternyata hatinya tidak tenang. Setelah suaminya yang dari Solo datang, langsung saja tekanan darahnya normal kembali. Hanya karena semula tidak tenang. Masih tentang seorang ibu. Dalam perjalanan ke Surabaya pada malam hari tak dapat tidur. Biasanya ia gampang tidur, sekalipun dalam kendaraan. Tapi kali ini tidak dapat tidur sama sekali. Gelisah memikirkan anak-anaknya di rumah. Juga memikirkan apakah kunci lemarinya masih melekat di lemari. Bagaimana nanti bila datang pencuri? Biasanya kunci tidak boleh melekat di lemari. Saudara pendengar, dalam hidup ini kita membutuhkan ketenangan. Bahkan ketenangan yang sesungguhnya. Bagaimana kita bisa memperoleh yang sedemikian? Jawabnya adalah, jika kita punya pelindung. Karena yang kita butuhkan adalah ketenangan yang sesungguhnya, maka pelindung yang kita butuhkan juga harus pelindung yang sesungguhnya. Saudara, ayat mas kita berbunyi, Tuhan adalah perisai yang melindungi. Perisai adalah merupakan alat perang, mengingatkan kita kepada hal-hal yang berhubungan dengan perang. Yang pertama, mengingatkan kita kepada suasana perang. Memang, kita selaku laskar Kristus, hendaklah selalu siaga. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-8, kita membaca, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis, saudara, memang merupakan musuh bebuyutan manusia. Sejak zaman nenek moyang kita di zaman Firdaus, iblis sudah memusuhi kita. Tapi saudara, bukan hanya iblis musuh kita. Masih ada lagi musuh yang sangat dekat dengan diri kita. Siapa dia, saudara? Saya mau bacakan Amsal 16 ayat 32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara, itu berarti bahwa diri kita ini sering tampil sebagai musuh yang harus kita lawan. Nafsu dan keinginan daging yang ditandai dengan dosa harus kita lawan dengan keras dan tegas. Kita sering harus memerangi diri sendiri, dan itu tidak gampang. Maka Tuhan berkata jika berhasil akan melebihi orang yang merebut kota.
Supaya kita bisa tenang, kita juga harus dapat mengalahkan diri kita sendiri. Saudara, tidak ada ketenangan yang datang dengan sendirinya. Perlu latihan. Sebab itu saudara jangan jemu-jemu berlatih. Tapi apa artinya bahwa kita perlu berlatih? Artinya masih belum sempurna. Tak usah berkecil hati. Jika terkadang kita terpleset juga. Bukankah Tuhan selalu di samping kita? Ia adalah pelatih ulung kita. Tapi sekaligus menurut ayat mas kita tadi, Tuhan adalah perisai. Tuhan sang pelatih namun juga senjata yang ampuh, yang mampu menangkal segala serangan si jahat. Tapi mengapa ia disebut perisai? Karena melindungi dengan kokoh, kuat, dan aman. Perisai juga selalu di depan. Bukan karena Tuhan suka menonjolkan diri. Di depan karena seperti perisai, rela berkorban, rela dilukai, asal yang dilindungi selamat. Hal ini menjadi semakin jelas bila kita lihat sikap Tuhan Yesus. Ia juga rela mewakili kita dalam hal menerima murka dan hukuman Allah yang sepantasnya kita tanggung. Ia rela dihancurkan asal kita utuh dan selamat. Jika mendengar kata melindungi, maka saya segera ingat induk ayam. Saudara, sangat mengharukan induk ayam itu. Walau secara insting atau naluri, tapi tetap mengagumkan sikap mereka itu. Dengan gigih selalu siap melindungi anak-anaknya terhadap bahaya dan musuh. Jika Tuhan melindungi kita adalah karena Ia itu juga Bapa kita. Bukan cuma perisai yang mati, tapi Bapa yang hidup. Bahkan melebihi Bapa duniawi manapun. Bapa duniawi, saudara, yaitu ayah kita, disebut Bapa secara biologis. Atau dengan alasan biologis. Artinya seandainya ayah kita itu acuh tak acuh melihat anak-anaknya dalam bahaya, ia akan tetap disebut Bapa. Andai ia berada di dalam penjara, tak dapat berbuat apapun bagi kita, tetap saja ia disebut Bapa. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Ia, Tuhan, disebut Bapa Sorgawi karena sabda dan karyanya. Andai Tuhan tak bersabda dan tak berkarya, maka tidak disebut Bapa. Tapi kita tahu bahwa tak mungkin demikian. Tuhan selalu tampil sebagai Bapa yang dinamis, yang bersabda dan berkarya. Penuh kesediaan menolong. Punya kemampuan yang tinggi dan serba hadir. Akhirnya saudara, setelah kita mengetahui semua ini, maka ada satu anjuran penting, yaitu milikilah keberanian. Seorang bernama Schilter pernah berkata demikian, yang tak berani berbuat apa-apa, jangan mengharapkan apapun. Dan itu benar sekali. Jika Anda cuma bersembunyi di rumah dan tak pernah berani mencoba usaha kecil-kecilan atau coba cari kerjaan, tulis surat lamaran, dan lain sebagainya, karena Anda takut, tidak bakalan Anda akan memperoleh pekerjaan dan kemajuan. Begitu pula dalam hal rohaniah. Keberanian sangat dibutuhkan. Terlebih sesudah kita mengetahui banyak hal yang penting tadi. Bahwa meskipun ada musuh, namun kita juga punya senjata. Punya Bapa Sorgawi, dan seterusnya. Tak ada alasan bagi kita untuk tetap merasa takut dan mandek. Saya kira perkataan mandek di sini sangat penting. Mandek alias berhenti. Takut boleh, karena pembawaan kita. Asal jangan lalu mandek. Berani itu sebenarnya apa dan bagaimana, saudara? Berani itu adalah takut, tapi maju terus. Tidak mandek. Kita meskipun sebetulnya takut, tapi maju terus. Bukan membabi buta, tapi dengan alasan yang kuat.
sebab punya perisai, yaitu perisai yang hidup, Tuhan yang maha besar. Tuhan lebih kuat dari diriku, lebih kuat dari musuhku. Ia maha kuasa dan mengasihi aku. Aku bahagia menjadi anaknya. Amin.